Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi ta'ala. Qala Allah Ta'ala fil ula, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah 'azza wa jalla wa huwa qadirun 'ala jami'il a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang sedikit melakukan ibadah dan lalai dalam menjalankannya. Semoga dengan lalai tersebut menjadi pintu terbukanya hati kita untuk bersyukur, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang sedikit berselawat kepada Rasulullah, umat yang selalu lalai untuk menyempatkan diri kita mengingat Rasulullah. Semoga dengan kelalaian kita selama ini, kita senantiasa untuk introspeksi diri kita, selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada Habibuna wa Syafi'una Qurratu Ayunina Maulana sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian dan musibah selalu menghampiri umat manusia. Ujian dan musibah tidak pandang datang kepada seseorang. Mau dia anak kecil kadang datang musibah. Orang dewasa juga datang musibah. Bahkan orang yang sudah tua rentah akan datang musibah. Dan musibah ujian tidak pandang dengan tahta dan jabatan. Orang miskin akan mendapatkan ujian dan musibah. Orang kaya akan mendapat ujian dan musibah. Semuanya akan menemui yang namanya musibah. Karena mengapa? Karena kehidupan penuh dengan ujian. Karena dunia penuh dengan musibah dan ujian. Dan ujian, musibah yang didatangkan kepada kita merupakan tanda dari orang-orang yang beriman. Jikalau suatu musibah dan ujian hanya datang kepada orang yang miskin, maka mereka yang tidak mempunyai uang, maka mereka yang tidak mempunyai mobil, rumah akan mendapatkan musibah dan ujian yang lebih banyak. Jikalau musibah hanya untuk orang yang kaya, maka Fir'aun, maka wali kota, maka bupati, presiden akan lebih banyak mendapatkan ujian dan musibah. Jikalau musibah untuk orang tua, maka anak muda akan bergelimangan dengan kemaksiatan. Maka daripada itu, musibah dan ujian bersifat umum untuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah yang datang, kita ingatkan bahwasanya itu adalah tanda bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah mengatakan, Allah menasihati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanal ladzina min qablihim falaya'lamanallahu alladzina shadaku
wa la ya'lamannal kazibin. Apakah manusia, apakah kita sebagai hamba, apakah kita sebagai umat mengira jikalau kita sudah mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, lalu Allah Subhanahu wa taala meninggalkan suatu ujian untuk kita, lalu Allah tidak membuat ujian dan musibah untuk kita, maka daripada itu, ketika orang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasulullah, maka di saat itulah ujian akan datang untuk kita. Maka pada saat itulah ketika iman kita datang di dalam hati kita, Allah uji keimanan kita ketika kita hidup di dunia. Sebagaimana ujian yang Allah berikan ini, sebagaimana musibah yang Allah turunkan ini kepada hambanya, kepada umatnya, telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan Allah akan tahu mana orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mana orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diuji, ada orang diberi musibah dengan kekayaannya. Allah beri dia jabatan segala macam, tetapi dengan jabatan tersebut, tetapi dengan kekuasaan tersebut merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah akan lalai ataukah akan lupa dengan jabatannya tersebut? Orang berumur 50 tahun, 60 tahun tidak memikirkan, tidak memerlukan yang namanya kekuasaan jikalau mereka akan sanggup menahan iman yang ada di dalam diri mereka. Jikalau mereka berkuasa ketika mereka umur sudah tua, maka kekuasaan tersebut bukan menjadi hambatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar pangkat apapun yang dia jabat, tetapi keimanan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap menjalankan keteguhan keimanannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian dan musibah yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada kita adalah senantiasa untuk mengintrospeksikan diri kita. Apakah benar diri kita ini telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah diri kita ini selalu melalaikan, ataukah diri kita ini selalu melupakan apa yang harus kita kerjakan di dunia ini. Yang selanjutnya, ketika kita diberikan suatu musibah, diberikan suatu ujian, Allah ingin melihat apakah kita akan memperbaiki kelalaian, ataukah kita memperbaiki suatu kesalahan selama ini yang kita lakukan. Mungkin kita selalu menyia-nyiakan waktu untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dalam 5 sholat kita hanya melakukan 3 sholat. Dalam 5 sholat mungkin kita hanya melakukan 4 sholat. Lalu Allah berikan kita suatu ujian, lalu Allah berikan kita suatu musibah. Maka musibah dan ujian yang Allah berikan ini adalah suatu teguran atas kelalaian kita, atas kelupaan kita pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, ketika Allah memberikan kita suatu ujian dan musibah, tidak lain yaitu untuk menguji keimanan kita di dalam hati kita. Adakah ketika disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang memanggil kita di rumah, adakah terdetik keimanan di dalam hati kita, atau malah kita sibuk melihat, menonton, memegang alat elektronik di HP kita, di tangan kita, melalaikan jawaban, melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian yang diberikan kepada kita, musibah yang diberikan kepada kita, tidak akan Allah berikan kecuali kita mampu untuk menjalankan ujian dan musibah tersebut. Ketika ujian itu besar, ketika musibah itu besar, maka ujian, maka musibah yang besar itu akan menjadi pahala untuk kita. Ketika kita membuka suatu usaha, Allah uji usaha kita dengan bangkrut. Ketika kita menjadi seorang yang berkuasa, lalu Allah turunkan jabatan kita, itu adalah ujian, itu adalah musibah yang mana untuk mengetes kita. Ketika Allah menguji kita, kita membangun sebuah perusahaan, kita membangun sebuah lembaga, lalu ada sesuatu ujian di dalamnya, ada suatu musibah di dalam usaha kita, ada suatu musibah di dalam lembaga kita, maka di sana Allah ingin menguji, Allah ingin melihat sebagaimana kita menintrospeksikan diri kita melalui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna izamal jazai ma'a izamil bala'i, wa innallaha iza ahabba qauman ibtalahu, faman radiya falahu ridha, wa man sakhata falahu sakhat." Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, sesungguhnya besarnya pahala yang akan didapatkan oleh seorang umat, yang akan didapatkan oleh seorang hamba, itu tergantung besar daripada ujian dan musibahnya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah mencintai suatu keluarga, Allah mencintai seseorang, maka akan diuji keimanan dengan kecobaan dan ujian yang ada di dunia ini. Jikalau mereka menahan ujian Allah berikan, menahan musibah yang Allah turunkan, jikalau besar musibah tersebut, maka akan besar pula pahalanya untuk kita jikalau kita menanggapi ujian dan musibah untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau dikala datang musibah, dikala datang ujian, namun diri kita berpaling kepada Allah dengan ujian yang besar, lalu kita berpaling, tidak sholat, tidak puasa, tidak berbuat baik kepada teman kita, sombong kepada saudara-saudara kita, maka ujian seperti itu akan menjadi dosa yang besar pula bagi kita. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ujian dan musibah yang Allah berikan, yang Allah turunkan, bukan semata-mata, bukan semena-mena Allah ingin menyiksa kita, tidak. Allah buat diri kita miskin, Allah buat diri kita tidak punya uang, Allah buat diri kita fakir. Mungkin di situ ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu kembali kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak orang zaman yang kita temui, bahkan orang-orang yang berada di samping kita, ketika mereka diberi suatu kekuasaan atau suatu kekayaan, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong kepada kita. Mereka tidak ingat kepada jasa-jasa kita yang dari kecil kita berteman sehingga dewasa kita selalu berteman. Kita membantu mereka. Kita selalu mengisi kekosongan mereka. Jikalau mereka ada suatu kesalahan, kita tenangkan dirinya. Jikalau mereka ada suatu permasalahan, kita datang menghibur mereka. Tetapi ketika mereka sudah di atas dan kita berada di bawah, teman-teman kita melupakan kita. Banyak kita temui ketika mereka berada di atas, kita sebagai teman mereka lupakan. Dan ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji, untuk mengetes iman seseorang hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam, orang mukmin, mereka ketika mendapat suatu ujian dan musibah, perkara yang pertama kali mereka akan detikkan di dalam hati mereka, yaitu mereka selalu lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ujian dan musibah, pertama kali bagi orang muslim, pertama kali bagi orang mukmin, yang mereka detikkan di dalam hati mereka adalah kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Tidak akan datang suatu ujian dan musibah kecuali ada kelalaian dari seorang hamba dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala azan wala khamin hatta syauka yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita tentang suatu musibah, tentang suatu ujian. Bagaimana jikalau seorang muslim datang musibah, datang suatu ujian, maka Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang muslim itu ditimpa suatu musibah, baik itu rasa lelah terhadap dunia ini ataupun rasa sakit yang kita rasakan di dunia ini, maupun rasa khawatir hidup miskin, khawatir hidup tidak punya manfaat, maka semua itu gangguan, rasa gelisah ataupun sesuatu yang membuat diri kita luka, maka itulah suatu sumber agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni diri kita. Suatu sumber, suatu hal pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita suatu keringanan ketika kita bergelimangan dosa. Dosa kita selama 70 tahun, dosa kita selama 60 tahun, dosa kita selama 50 tahun. Allah mungkin ingin memberikan suatu keringanan dengan memberikan kita musibah dan ujian. Karena mengapa? Jikalau kita mengandalkan ibadah kita sedikit, jikalau kita mengandalkan amalan kita tidak banyak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu ampunan melalui ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu memberikan hal-hal yang positif terhadap diri kita, hal-hal yang positif terhadap anak-anak kita, hal-hal yang positif terhadap keluarga kita. Ketika kita memberikan hal yang positif, maka mereka akan kembali kepada kita hal-hal yang positif juga. Begitupun juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan hal-hal yang positif, kita ambil hal-hal yang positif. Ketika diberikan suatu ujian dan musibah, kita ambil hal-hal yang positif. Mungkin dengan ujian tersebut, musibah tersebut, Allah ingin mengingatkan kita, ingin introspeksi diri kita, ingin mengingatkan kita kembali bahwasanya kita sekarang berada di jalan yang salah, dan Allah ingin memberikan kita suatu jalan bahwasanya inilah jalan yang sebenar-benarnya jalan dengan ujian dan musibah yang Allah berikan. Semoga ujian dan musibah tersebut kita ambil dengan senang hati kita, lalu kita lalui, lalu kita jalankan, lalu kita selesaikan musibah dan ujian tersebut dengan dasar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dasar untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga senantiasa kita selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba sebenar-benarnya hamba. Walaupun amal kita sedikit, walaupun salat kita jarang kita lakukan di tepat waktu, walaupun puasa kita sering, kita selalu bermaksiat dalam puasa kita, walaupun zakat kita sering kita lupa, sering kita lalai, walaupun kita dengan saudara kita sering berbuat masalah, namun ujian yang Allah berikan kita selesaikan. Karena mengapa? Karena ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah turunkan merupakan suatu tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan musibah dan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi kembalinya rasa ingin kita untuk selalu berselawat, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada Rasulullah Habibuna wa syafi'una wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi suatu introspeksi diri kita dengan musibah dan ujian yang Allah berikan, dan semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita walaupun kita selalu lalai untuk menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wal azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal bi jananika wa kamalika ala ashrafil ibadi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasala 'ainun binazarin wa udhunun bi khabarin. Amma ba'du fa ya mu'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahis ma zahara minha wa ma batan wa hafizu 'ala ta'ah wa khuduril jum'ah wal jamaah. Ibadallah wa'lamu anna Allah amarakum bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi fa qala Allah ta'ala fil 'ulah bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa qala Allah ta'ala fil 'ulah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma irfa' anna wadfa' anna al khala
wal waba wal zina wal mihan wa su'il fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina hadza Indonesia khasatan wa an sa'iril bilad muslimina amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa taqassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.